Ya, selamat pagi sahabat Brit semuanya. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Hari ini saya sedang uh, di tempat parkir ya, lagi persiapan mau ngopi. Tapi saya sambil nunggu coffee shopnya buka, saya sempatkan untuk bikin video ini. Sebenarnya saya mau sharing tentang uh, secuplik bagian dari buku Radical Candor yang waktu itu pernah di-review oleh Pak Alan Perdana di Brit episode ke berapa ya kemarin saya lupa. Dan buku itu terus terang saya sendiri juga belum selesai membacanya, tapi ada satu bagian di buku itu yang menurut saya menarik, yaitu terkait getting stuff done. Jadi menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang fokusnya lebih ke pekerjaan secara kelompok ya. Dan di situ si penulisnya, si Kim Scott, dia mengenalkan sebutannya lah GSD Wheel. GSD Wheel ya, Get Stuff Done Wheel. Ada lingkaran, terus kemudian ada 7 step di situ. Step yang pertama adalah listen, terus step kedua adalah clarify, step ketiga adalah debate, step keempat adalah decide, kelima persuade, keenam execute, dan yang ketujuh adalah learn. Dan di masing-masing step di sini mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya. Yang pertama adalah listen. Dalam menyelesaikan sebuah tugas kita yang terutama dilakukan secara tim ya, secara pekerjaan diselesaikan secara tim, pasti ada proses brainstorming dan di dalam menyelesaikan tugas itu, atau mungkin lebih ke planningnya juga. Dan di dalam melakukan hal tersebut, listen itu sangat penting. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Kita juga harus ya sebutannya active listening ya, kita mendengarkan dengan aktif. Dan di buku itu dijelaskan ada 2 cara listening. Yang pertama adalah quiet listening, quiet atau silent listening ya, saya lupa. Tapi intinya kita dalam mendengarkan pendapat orang, kita lakukan jangan takut dengan keheningan. Kadang kalau sebagai leader, terkadang kita sebagai leader kita suka jump in. Kalau misalkan tim kita ada pendapat, nggak ada pendapat, terus ya udah dia leader langsung menyampaikan pandangannya dia, menyampaikan potensial solusi dari dia. Ini di buku itu tidak disarankan, karena itu akan membuat tim sangat dependen atau tergantung banget dengan leadernya, sehingga maturity dari tim tersebut akan kurang. Jadi silent listening itu penting. Jadi bisa juga diartikan silent listening itu coba gali informasi dari orang-orang yang biasanya diem. Karena orang yang biasanya diem itu biasanya nyimpen gitu, dia punya pendapat dan pendapatnya mungkin bagus, dan itu coba kita gali dari orang-orang tersebut. Yang kedua adalah loud listening. Loud listening agak lucu namanya, tapi dalam loud listening ini, strategi ini biasanya sering dipakai sama Steve Jobs dulu ceritanya. Kalau di loud listening, kita sebagai leader itu coba kita sampaikan sebuah ide yang kontroversial, yang saking kontroversialnya sehingga tim akan terpancing untuk menyampaikan pendapat. Misalkan kita kasih pendapat, oh ya udah kita tutup aja departemen kita ganti tim kita hilangkan tim kita masukkan orang lain. Itu mungkin mereka akan langsung, wah bos saya kenapa punya ide ya seperti itu. Akhirnya mereka terpancing untuk speak up, saya nggak setuju pak, daripada kayak gitu mending kita melakukan ini. Jadi ada metode-metode dalam listening yang bisa kita praktekkan, dan tentunya juga melihat situasinya. Step kedua tadi, yang pertama adalah listen, yang kedua adalah clarify. Pada saat kita melakukan proses listening pendapat dari anggota tim atau mungkin dari rekan tim yang lainnya, ada kalanya tiap orang dalam penyampaian idenya itu
kurang tajam. Maksudnya ada informasi yang masih harus kita klarifikasi supaya apa? Supaya ide tersebut nggak mentah. Kadang kalau ide terlalu mentah, itu orang lain akan mudah mendismissnya, kayak idemu kurang bagus. Nah, mungkin kita perlu menggali lebih jauh. Oh, apakah yang Anda maksudkan tuh dengan pendapat Anda adalah seperti ini. Bagaimana dengan yang lain ini. Jadi proses clarify ini penting supaya tadi potensial ide atau ide-ide yang potensial bagus itu nggak langsung dimatikan saat itu juga. Itu proses clarify. Yang ketiga, debat ya. Orang Indonesia atau enggak, saya nggak tahu apa, saya mungkin terlalu stereotyping orang Indonesia. Cuman di lingkungan kita saya melihat banyak kejadian kita itu menghindari debat karena debat itu konotasinya negatif, terkesan ada konflik. Padahal kalau di buku itu proses debat itu dibilang itulah proses mengasah ide. Bagaimana ide yang sebelumnya masih mentah atau mungkin masih raw itu kita coba poles lagi supaya bagus. Kim Scott mencontohkan proses debat itu bagaikan kayak sebutannya apa ya di buku itu, ada alat namanya, saya lupa namanya, tapi alat itu sebenarnya untuk batu dimasukkan ke alat itu, terus kemudian kita putar alatnya sehingga batu tadi kayak digosok gitu, kayak batunya digosok, makin lama makin bagus batunya ya. Proses debat itu seperti itu. Jadi bagaimana kita melakukan proses debat yang positif di sini ya. Debat di sini fokusnya lebih debat yang positif, bukan debat yang saling menjatuhkan, tapi debat yang untuk menuju ke satu solusi yang diinginkan. Jadi proses debat ini penting, tapi seperti alatnya tadi namanya rock tumbler, saya ingat rock tumbler. Jadi kalau misalkan rock tumbler batu kita putar terus lama bagus, tapi kalau misalkan muternya terlalu lama, yang ada batu tersebut malah jadi hancur, jadi pasir. Poinnya apa? Debat jangan terlalu lama juga. Debat itu penting, tapi usahakan positif dan jangan terlalu lama, karena itu akan menguras energi juga, dan itu yang kita dapatkan mungkin hanya debu-debu. Kemudian tahap berikutnya adalah setelah debate kita proses decide, pengambilan keputusan. Dan dalam pengambilan keputusan ini kita harus tahu fakta-fakta apa yang sudah dipaparkan dalam proses-proses yang sebelumnya, dan fokusnya dalam proses pengambilan decision ini kita hilangkan ego, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta-fakta yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi hilangkan ego. Jangan karena ini decision saya maka saya akan ngambil keputusan ini, atau mungkin karena itu opsi dari saya akan ngambil keputusan ini. Enggak. Jadi kita benar-benar ngelihat fakta-faktanya apa, berdasarkan ini kita ambil keputusan yang A. Oke, itu decide. Dan tahap berikutnya yang ke-5 kalau nggak salah. Yang 5 adalah persuade. Persuade ini kita mempersuasi orang lain, terutama fokusnya lebih ke orang-orang yang terdampak dari keputusan yang diambil di tahap decide tadi. Karena tidak jarang dalam tim yang besar terutama, pada saat kita melakukan diskusi, nggak mungkin semuanya kita libatkan dalam diskusi itu. Ada satu grup yang terlibat dalam diskusi untuk pengambilan keputusan, tapi itu akan berdampak pada keseluruhan tim karena mereka harus melakukannya. Maka proses persuasi di sini adalah proses pendekatan kepada
orang-orang yang terdampak dari apapun keputusan yang diambil tadi, supaya apa? Supaya mereka agree untuk melakukannya. Dan di dalam proses ini pun dicontohkan tips yang diberikan di situ, kita harus memperhatikan emosi dari orang yang kita ajak bicara, bagaimana perasaan mereka terhadap keputusan yang diambil. Terus kemudian kita juga harus tekankan kita tekan logiknya kenapa kita come up dengan keputusan tersebut. Dan yang tiga yang tidak kalah penting adalah credibility. Ini yang harus kita ingatkan kepada orang yang akan kita persuasi tadi, bahwa selama ini kerjasama dengan mereka, apa yang kerjasama yang kita lakukan dengan orang tersebut sudah berjalan baiknya, kita sudah mencapai banyak hal. Itu perlu kita ingatkan supaya ada trust dari proses persuasi ini, sehingga akan mudah orang tersebut untuk bisa buy in dengan apapun keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Itu proses persuade. Berikutnya kita ke step nomor 6, yaitu execute. Nah, ini sebenarnya inti dari getting stuff done tadi adalah execute, di mana kita menjalankan keputusan yang sudah diambil tadi, yang didukung dengan orang-orang yang sudah kita persuasi tadi. Dan fokus dari penjelasan tahap execute ini adalah dalam proses eksekusi kita minimalkan proses kayak meeting itu kita minimalkan. Artinya kalau misalnya kita melakukan eksekusi tapi tim kita libatkan dalam diskusi yang panjang untuk membahas progresnya, diskusi untuk membahas progres bisa sampai 2 jam, itu terlalu lama dan itu bisa menguras energi mereka, dan mereka pun jadi kayak pesimis karena ini waktu 2 jam harusnya saya bisa pakai untuk melakukan rencana yang sudah disepakati, tapi kok saya ke-dragging dengan meeting-meeting yang buat saya nggak perlu ada di situ. Jadi poinnya di sini meeting untuk koordinasi dan lain sebagainya, progres tuh batasi hanya paling ya 15 menit saja lah maksimum. Dan saya lihat kalau di dalam metode kerja agile saat ini itu sudah dilakukan dengan daily stand up meeting yang dilakukan cuma 15 menit. Saya pikir itu udah banyak dipraktekkan ya saat ini ya, terutama di startup itu sudah banyak dilakukan. Next, proses yang terakhir adalah learn, pembelajaran. Kenapa proses ini penting? Karena seringkali kita terlalu terbius dengan kisah sukses kita dari proyek-proyek yang sudah kita lakukan. Jadi pada saat proses execute, kita merasa bahwa wah, proyek ini sukses banget, sehingga saya bisa melakukan ini terus gitu. Maksudnya metode yang saya lakukan selama ini, yang saya lakukan sebelumnya tadi bisa saya lakukan di proyek-proyek berikutnya. Nah, itu kalau kita men-skip proses learn, kita akan terjebak pada kesuksesan kita di masa lalu. Padahal proses learn ini penting karena kita dalam apapun yang kita kerjakan, kita harus merefleksi diri. Pertama, apa yang sudah bagus yang bisa kita teruskan. Kedua adalah apa yang kurang bagus dan bisa kita perbaiki lagi. Terus kemudian apa yang tidak bagus dan mesti kita hentikan untuk melakukan itu. Refleksi-refleksi ini yang perlu kita lakukan di tahap learn, supaya pada saat kita kembali lagi ke will yang pertama, step pertama, listen, kita udah punya bekal-bekal bahwa oke, kita kemarin ada lesson learn apa yang kita pelajari dari project sebelumnya, dan itu usahakan jangan sampai terjadi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama, atau mungkin apa yang bisa kita perbaiki, kita maksimalkan di project-project berikutnya. Jadi mudah-mudahan get stuff done will dari Kim Scott ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas apapun yang
yang diberikan kepada kita, terutama yang dikerjakan secara tim, karena memang buku Radical Candor ini fokusnya lebih ke teamwork, terus bagaimana kita memberikan feedback kepada tim. Semoga video pagi ini bermanfaat buat teman-teman sahabat Brit semuanya yang menyimak video ini. Dan kalau ada komentar, saran, silahkan ketik di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe di Brit Channel. Saya Iwan Kusuhoro. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.